Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ujianti. Saya ingin menyampaikan kemuliaan Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar bernama asli Abdullah. Lahir di Mekah 2 tahun 2 bulan setelah kelahiran Rasulullah SAW. Ia dipanggil Abu Bakar karena ia sering menjadi pelopor kebaikan. Abu berarti bapak, sedangkan Bakar berarti segera, dini, atau awam. Sejak kecil, Abu Bakar senang sekali berbuat kebajikan dan hal-hal terpuji. Salah satu sahabatnya berkata, "Sesungguhnya engkau selalu menyambung tali silaturahim, selalu berkata benar, banyak menanggung kesulitan orang lain, menolong orang-orang yang menderita, dan menghormati tamu." Begitu kesaksian Ibnu Dugunah, sahabat Abu Bakar. Abu Bakar merupakan orang yang paling utama masuk Islam. Ia adalah sahabat Nabi Muhammad SAW yang paling setia mendampingi Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW berhijrah dari Mekah ke Madinah, Abu Bakarlah menemaninya. Pada saat itu, Kamis 27 Safar, tahun ke-14 kenabian, waktu tengah hari, Rasulullah SAW mendatangi Abu Bakar di rumahnya. Abu Bakar berkata, "Demi Allah, beliau tidak akan datang begini kecuali ada urusan penting." Beliau mengabarkan kepada Abu Bakar bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengizinkannya hijrah ke Madinah. Setelah memastikan rencana hijrah, Rasulullah SAW pulang ke rumahnya sambil menunggu waktu malam tiba. Pada waktu yang sama, kaum kafir Quraisy mengepung rumah Rasulullah SAW. Mereka berniat akan membunuhnya. Ketika malam semakin larut, Rasulullah SAW keluar dari rumahnya dan menuju rumah Abu Bakar. Ketika malam semakin larut, Rasulullah SAW keluar dari rumahnya dan menuju rumah Abu Bakar. Mereka berdua berusaha keluar dari Mekah sebelum fajar menyingsing. Mereka justru ke arah selatan Mekah, tidak langsung menuju Madinah. Setelah sampai di bukit yang tinggi dan terjal, mereka berdua berencana bersembunyi. Abu Bakar membantu Rasulullah SAW sambil menggendongnya naik ke atas bukit. Di depan mulut gua yang dikenal dengan Gua Sur, Abu Bakar berkata, "Engkau jangan masuk sebelum aku masuk terlebih dahulu, agar jika ada sesuatu yang berbahaya, akulah yang kena, bukan engkau." Abu Bakar masuk dan membersihkan gua. Ia memeriksa dinding-dinding gua. Lalu Abu Bakar menyobek kain yang dipakainya untuk menyumbat lubang-lubang yang ada di dinding gua. Setelah itu, ia berkata, "Ya Rasulullah, silahkan masuk." Lalu Rasulullah masuk ke dalam gua. Lalu ia menyandarkan kepalanya ke sebuah batu dan memejamkan mata. Tiba-tiba kaki Abu Bakar disengat oleh binatang berbisa dari balik lubang yang disumbatnya. Dia berusaha tidak bergerak sambil menahan rasa sakitnya karena khawatir akan membangunkan Rasulullah SAW. Namun rasa sakit yang sangat membuat air mata Abu Bakar menetes dan mengenai wajah Rasulullah SAW. Rasulullah terbangun dan bertanya, "Apa yang terjadi, wahai Abu Bakar?" "Aku disengat oleh binatang berbisa, wahai Rasulullah." Lalu Rasulullah SAW meludahi luka Abu Bakar dan rasa nyeri hilang seketika.
Abu Bakar mendampingi Rasulullah SAW dalam hijrah ke Madinah selama 10 hari, 3 hari di Gua Sur dan 7 hari dalam perjalanan ke Yastrib, Madinah. Sesampainya di Madinah dengan selamat, Sesampainya di Madinah dengan selamat, pada hari Senin 8 Rabiul Awal tahun ke-14 kenabian, Abu Bakar, seorang yang pemberani, Ali bin Abi Thalib berkata, "Ketika perang Badar, kami mendirikan tenda untuk Rasulullah SAW. Lalu kami bertanya, siapa yang bersedia mendampingi Rasulullah SAW agar tidak ada musuh yang mendekatinya? Demi Allah, tak satu pun dari kami yang maju selain Abu Bakar." Abu Bakar juga seorang yang dermawan. Putri Abu Bakar, Aisyah, menceritakan ketika masuk Islam, Abu Bakar memiliki 40.000 dinar keping emas. Ia menginfakkan seluruh hartanya itu kepada Rasulullah SAW. Abu Bakar seorang yang cerdas dan berilmu luas. Abdullah bin Umar pernah ditanya, siapa yang memberi fatwa di masa Rasulullah SAW? Ia menjawab, Abu Bakar, lalu Umar, dan aku tidak mengetahui orang lain selain mereka berdua. Abu Bakar juga sosok yang paling baik dan utama. Abdullah bin Umar berkisah, di masa Rasulullah kami diperintahkan memilih orang-orang. Kami pun memilih Abu Bakar, lalu Umar, lalu Utsman. Dan terlihat Rasulullah SAW tidak menentang hal itu. Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bertanya, siapa di antara kalian yang puasa hari ini? Abu Bakar menjawab, aku. Rasulullah SAW bertanya lagi, siapa yang ikut mengantar jenazah hari ini? Abu Bakar menjawab, aku. Lalu Rasulullah SAW bertanya lagi, siapa yang memberi makan orang miskin hari ini? Lagi-lagi Abu Bakar menjawab, aku. Rasulullah SAW bertanya lagi, siapa yang menjenguk orang sakit hari ini? Abu Bakar menjawab, aku. Lalu Rasulullah SAW bersabda, tidaklah semua perkara yang aku sebutkan tadi dilakukan oleh seseorang, melainkan orang itu akan masuk surga. Ketika Rasulullah SAW jatuh sakit, kemudian sakitnya semakin parah, beliau bersabda, suruhlah Abu Bakar menjadi imam sholat. Sebagian ulama sahabat memahami bahwa perintah ini adalah petunjuk Nabi Muhammad SAW bahwa Abu Bakar adalah sahabat yang paling utama. Rasulullah SAW juga pernah berpesan kepada Bilal, wahai Bilal, jika waktu sholat telah tiba dan aku belum datang, mintalah Abu Bakar menjadi imam sholat. Oleh karena itu, setelah Rasulullah SAW wafat, Abu Bakar dibaiat sebagai pengganti pemimpin Rasulullah SAW. Ia menjabat sebagai khalifah selama sekitar 3 tahun. Selama memimpin kaum muslimin, Abu Bakar telah memberikan karya-karya penting bagi kemajuan Islam dan perkembangan kaum muslimin. Antara lain, memerangi orang-orang murtad yang keluar dari Islam, melanjutkan rencana menerima pasukan Utsman bin Zaid yang sebelumnya dipersiapkan oleh Rasulullah SAW, memerangi para pembangkang zakat, memerangi nabi palsu, dan membukukan Al-Quran.
Ide pembukuan Al-Quran datang dari sahabat Umar radhiyallahu anhu. Awalnya Abu Bakar berkali-kali menolak pendapat itu. Namun setelah terjadi diskusi panjang, Abu Bakar akhirnya menerima hal itu. Lalu Abu Bakar menemui Zaid bin Sabit, yaitu sahabat yang menjadi pencatat wahyu di masa Nabi Muhammad SAW. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya keluar.